Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM 21044111227. Dalam video kali ini kami akan membuat video edukasi mengenai penggunaan komputer dalam kehidupan masyarakat. Pertama, apa itu komputer? Komputer adalah temuan teknologi yang telah berkembang dari tahun ke tahun. Komputer dapat dikatakan sebagai sarana komunikasi yang membantu manusia untuk memudahkan dalam hal interaksi jarak jauh. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, apa itu K3? K3 merupakan suatu aspek yang harus dan pertama kali menjadi perhatian setiap melakukan kegiatan apapun, termasuk ketika bekerja dengan komputer. Penelitian telah mengungkapkan bahwa bekerja dengan komputer dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan keselamatan. Gangguan seperti apa yang terjadi? Misalnya dalam kesehatan, diantaranya yaitu otot, sistem peredaran darah, tulang, radang sendi, mata merah, serta kesemutan. Nah, dengan menerapkan K3 kita akan terhindar dari gangguan kesehatan tersebut. Adapun hal pertama yaitu bagian tubuh yang perlu diperhatikan saat menggunakan komputer, yaitu kepala, leher, pundak, lengan, punggung, dan kaki. Untuk posisi kepala dan leher dalam bekerja dengan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak dan wajah menghadap langsung ke monitor. Leher tidak boleh membungkuk atau menengadah karena hal ini dapat menyebabkan sakit pada leher. Kemudian pada posisi punggung, posisi punggung yang baik adalah posisi punggung yang tegak, tidak miring ke kanan atau ke kiri, tidak membungkuk dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Adapun posisi pundak yang baik ialah posisi yang tidak terlalu dekat, yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Sedangkan pada posisi lengan, yaitu posisi lengan yang baik adalah bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut lebih besar dari 90 derajat. Kemudian pada posisi kaki, pada saat bekerja dengan komputer, posisi kaki harus diletakkan di lantai dan kaki membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Perkenalkan, nama saya Nuri Fadila dengan NIM 21044111042. Kemudian kedua juga perhatikan bagian komputer seperti monitor, CPU, kabel komputer, dan keyboard. Monitor untuk mengurangi keluhan pada mata. Pertama, gunakan layar anti radiasi agar terhindar dari sinar radiasi dari monitor. Kedua, pastikan monitor dengan baik agar tidak menengadah atau menunduk. 3. Atur pencahayaan agar tidak terlalu terang ataupun gelap. 4. Selalu kedipkan mata agar mata tidak kering dan sesekali memandang ruangan. Pada CPU, jangan menyentuh CPU dengan tangan basah karena aliran listrik yang ada pada CPU akan menyetrum pengguna komputer. Pada kabel komputer, pada bagian kabel komputer harus dihindari dari air karena dapat menyebabkan korslet. Dari korslet ini dapat menyebabkan arus pendek listrik yang menyebabkan kebakaran. Pada keyboard, hindarkan keyboard dari air yang dapat mengakibatkan keyboard hang atau keyboard berlumut dan korslet. Perkenalkan, nama saya Imadi Sudarmayasa dengan NIM 21044111445. 3. Dari sisi peralatan komputer, mengutip The Focus, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengoperasikan komputer adalah: pertama, siapkan sistem cadangan penyimpanan data. Dengan mencadangkan data ke drive eksternal, kita dapat menggunakan tool sederhana yang terpasang di komputer, seperti Windows Backup atau Apple Time Machine, sehingga jika komputer rusak, kita akan tetap memiliki semua data yang dibutuhkan. Kedua, lindungi komputer dari virus. Ada baiknya mempelajari perbedaan antara virus dengan jenis serangan lainnya. Kemudian, install antivirus. Cara menghindari virus antara lain tidak mengklik tautan mencurigakan, jangan menginstal program dari sumber tidak terpercaya, jangan membuka lampiran secara sembarangan. Ketiga,
jaga komputer dalam kondisi prima dengan perawatan rutin. Menjaga komputer merupakan hal yang gampang-gampang susah, tetapi kita akan semakin terbiasa seiring berjalannya waktu. Kita perlu melakukan beberapa hal untuk menjaga komputer berjalan cepat dan lancar, seperti rutin membersihkan komputer dan menjaga komputer agar terbebas dari virus. Keempat, jaga informasi tetap aman, karena internet bukanlah tempat yang paling aman. Itu artinya kita semua perlu memastikan bahwa informasi pribadi kita tetap aman. Caranya, menggunakan kata sandi yang kuat, hapus informasi pribadi dari foto dan file lain, dan jangan menggunakan jaringan wifi publik terbuka tanpa perlindungan. Itulah penerapan K3 pada penggunaan komputer. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif komputer. Dengan kemunculan komputer, banyak sekali dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, dan tentunya semua itu tergantung dari diri kita masing-masing. Dampak positif yaitu memudahkan proses komunikasi di era yang canggih sekarang ini. Sangat mudah untuk berkomunikasi, bahkan yang jauh pun bisa terasa dekat. Dapat menambah pengetahuan. Dampak negatif yaitu pornografi, perjudian, tersebarnya sebagai informasi palsu, menampilkan sisi kekejaman penipuan. Selanjutnya, tips untuk menghindari atau meminimalisir dampak negatif. Yang pertama, gunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuannya. Kedua, jika masih di bawah umur, mintalah pendampingan orang tua. Yang ketiga, pilih informasi yang memiliki sumber yang jelas. Yang keempat, sebelum membagikan informasi, telusuri terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Kelima, jauhi situs-situs yang tidak bermanfaat. Keenam, jika bersosial media, utamakan rasa toleransi dan saling menghargai. Dan yang terakhir, jangan mudah terpengaruhi terhadap informasi yang provokatif.